bulan spesial Ramadan. Kali ini bersama saya Asma. Nah teman-teman kalau lihat aku saya ini kayak ikut ya, tapi sebenarnya ini logo universitas. Jadi saya dari mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya sebagai host yang menemani teman-teman dalam thalabul ilm. Nah, kalau sore-sore gini kan menuntut ilmu pagi. Iya. Jadi saya bersama Bapak Rustam selaku penyuluh KUA Sewon. Selamat sore Bapak Rustam. Sore. Nah, sehat nih Pak. Alhamdulillah. Sore-sore ini masih semangat ya Pak buat puasa. Insyaallah. Insyaallah. Biasanya kan kalau orang-orang soleh itu memang nggak ada rasanya puasa itu. Jadi ya fine-fine aja gitu Pak. Tapi yang kami rasakan Pak selaku anak muda atau teman-teman yang lain yang mungkin Ramadan sebelumnya kan kita nggak cuma sekedar Ramadan ini ya. Saya juga kemarin puasa full minggu Pak. Cuma nggak tahu ya impactnya buat diri saya gitu Pak. Jadi kayak saya rasa kurang kayak bermakna gitu Pak. Nah kira-kira Bapak punya tips and trick buat teman-teman sekalian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aska dan sahabat Spirit Ramadan dan dimanapun Anda berada. Betul sekali, bagaimana sih supaya kita hari ini puasa kita bisa bermakna dan berdampak ya. Ya, yang pertama adalah kita ingat dari surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang dulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bertakwa itulah intisaru awamirillah wa jitinabu nawahi. Jadi melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi Mas kan, jadi kalau kita suruh puasa, ya puasa aja gitu. Ya bismillah gitu ya. Ya gitu. Bagaimana caranya kita nanti betul-betul tingkatkan takwa kita. Tapi kayak kosong aja gitu Pak. Jadi setelah kita puasa gitu kan, setelah selesai Ramadan Idul Fitri, kita nggak ada kayak perubahan gitu loh Pak. Iya ya. Sebenarnya paling nggak ada 3 cara ya strategi. Yang pertama adalah puasa itu pada dasarnya melatih atau mengendalikan diri kita. Yang kedua, kita walaupun bekerja tetap berkarya, tetap bekerja. Yang ketiga, semangat adalah semangat peduli pada sesama. Itu sih esensi dari 3 poin yang akan kita bahas pada kali ini. Nanti kalau puasa itu tidak ada ini apa alasan untuk mengurangi aktivitas atau menurunkan produktivitas misalnya. Saya ini kan kalau tiap pagi saya bangun tahajud, sholat subuh, terus tadarus itu Pak. Habis tadarus kan ada lari pagi itu biasanya saya sama teman saya biasanya mungkin. Nah setelah lari pagi itu kan langsung berangkat kuliah. Nah sorenya dilanjut dengan ngaji mungkin dan juga malamnya nanti olahraga lagi. Nah kalau puasa kita lemes itu Pak, siangnya lemes, malamnya juga pewarna gitu Pak. Jadi bingung mau aktivitas apa gitu, takut batal. Jadi kita kurangi ya perbanyak tidur gitu Pak. Ya tadi bahwa pertama adalah mengenai diri itu, kita tahu bahwa Ramadan itu syahrul imtihan, bulan latihan. Jadi kita berlatih mengendalikan diri, emosi kita, hawa nafsu kita. Selain itu adalah menyehatkan. Sebagaimana, iya betul. Kita mau diistilah Kiai Haji Alim Asum Rapi di Jakarta itu sumu tahsilu. Arti puasa itu menyehatkan. Nah ini sangat, kalau enggak kita harus mesin kita harus produksi, berhenti dulu sejenak, dan itu kan menyehatkan, jadi menguatkan lagi. Dan ini juga tip bagi mbak-mbak atau mama bisa untuk diet alami gitu. Biasanya anak kos kan gitu Pak. Makannya di jamaah langsung sekali sehari, tapi sekali makan langsung buluk masuk semua nih Pak. Ini termasuk puasa betul Pak? Ya kalau puas buka yang penting sunahnya Rasul itu 3 kurma ya, seperti menghilangkan rasa ada harganya lah. Kalau 3 kurma sunahnya itu yang manis-manis. Yang manis-manis. Iya, Mas Aska juga manis sebenarnya. Bisa aja Pak. Nah itu Pak, juga yang mau saya tanyakan lagi nih Pak. Kan setiap kita puasa itu ada rasa haus, ada rasa lapar, kita mau ngapain yang susah. Justru kita tuh mau
gerak dibatasi gitu Pak. Iya. Misalnya kan kayak larangan puasa gitu Pak, nggak boleh olahraga ini itu yang nanti membatalkan puasa, misalnya olahraga gitu Pak, awal misalnya masuk dari telinga atau masuk Iya. dari mulut gitu. Kalau saya minum langsung sih Pak. Tapi ya itu Pak, setelah kita menahan haus, nahan lapar, itu kan impactnya buat diri kita pribadi yang katanya menyehatkan itu Pak. Nah kira-kira apakah cuma itu tujuannya atau ada impact buat orang lain juga? Ya, sebelum ke sana ke orang lain, sebenarnya untuk diri kita sendiri adalah amal biniyah. Kalau kita niatin awal itu dengan niat yang kuat, niat aja dapat satu kebaikan, dilakukan berdua kebaikan, dilakukan dengan niat yang suci dan dilakukan secara diaplikasikan dalam kehidupan secara ikhlas, ya. Dan tentunya itu akan lebih menguatkan diri kita, karena kita juga harus soleh secara individual, ya, melatih diri kita untuk beribadah, ya. Diaktivitaskan, walaupun pada dasarnya tidur aja dapat ibadah, ya. Enaknya Ramadan, ya. Tapi kalau kita bisa sambil bekerja, bisa berlipat ganda. Apalagi kita lihat saudara kita yang sebagai peran tubuh keluarga harus bekerja, tentunya itu akan menjadi cara dalam dia mencari maisha itu berlipat-lipat pahalanya, gitu. Jadi harus soleh secara individual begitu. Nah tadi bagaimana kita berikutnya, itu yang ketiga, kita adalah soleh secara sosial tadi, kalau nanti bisa Gusmus, ya. Nah, yang ketiga ini adalah kita peduli sesama. Ya, jadi melatih kita empati. Jadi kita itu harus makhluk sosial, ya. Jadi harus peduli pada sesama. Ya, kita belum lama ini ada saudara-saudara di Aceh, ya, di Sumatera dan Jawa dan sebagainya, itu kan malah musibah. Kita harus peduli, minimal doa, atau saya lihat kalau mahasiswa mungkin ada juga ya. Iya, Pak. Apa itu? Cari sumbangan di jalan untuk Iya. partisipasi. Nah, itu apalagi teman aktivis, ya. Mahasiswa ada yang berani ke jalan, turun ke jalan itu, ya. Nah, pada dasarnya kita juga dari penyuluh itu ada program juga tahunan Ramadan itu, kita kerjasama dengan Basnas baik DI maupun Bantul membagikan beras Ramadan. Yang pertama, yang kedua, kita KUA ini bersama DMI Sewon itu kerjasama dengan DMI dan Masjid Indonesia Kabupaten Bantul itu menyalurkan alat kebersihan. Itulah asa kita peduli dengan sesama. Tadi kerjasamanya sama ini nih Basnas, Badan Zakat Nasional Ibu. Iya, betul. Sama DMI. Iya. DMI itu kalau boleh tahu penyanyi apa? Dewan Masjid Indonesia. Dewan Masjid Indonesia. Oh iya. Kerjasamanya berarti bersihin masjid itu ya? Kita hanya memberikan pembersihnya saja sih. Oh iya. Kebetulan saya juga sekretaris DMI Sewon, ya. Oh. Jadi kita memberikan pembersihan. Yang melakukan tetap dari takmir. Gitu, baik sholat. Iya. Gitu Pak ya. Terima kasih atas penyampaian tadi. Mungkin ada 3 hal yang bisa saya simpulkan di situ. Yang pertama, puasa ini adalah ruang latihan yang luas untuk kita untuk membentuk karakter gitu, teman-teman. Dan yang kedua, puasa bukan jadikan satu alasan untuk kita menurunkan produktivitas kita. Justru harus lebih giat lagi. Iya, betul. Dan yang ketiga, puasa ini melatih rasa empati kita sama manusia, katanya itu. Nah, mungkin cukup sampai di sini teman-teman pertemuan kita. Semoga kita bisa kembali di episode selanjutnya dengan materi yang lebih seru dan juga suasana yang lebih asik. Sampai jumpa. Kalau saya menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.